Saya pernah ada di Sumedang itu. Dengar cerita dari kawan. Begitu teman cerita, ada preman kemudian taubat, Pak. Setelah taubat dia masuk Ramadan. Dia kerjakan puasa. Siang-siang kebiasaannya masih berlaku, jalan inspeksi pasar. Tiba-tiba masuk waktu zuhur, setelah sholat dia keluar masih ada yang buka warungnya. Itu luar biasa, Pak. Semangatnya datang ke warung itu, dia langsung pukul meja. Ini kawan kami sendiri yang ceritakan. Begitu dipukul, mana yang punya warung? Datang yang punya warung, wajahnya agak tegang. Begitu sampai di depannya dia katakan, apa Anda nggak punya toleransi ya? Kan di luar banyak yang puasa. Ini bagus kalimatnya. Bukan yang puasa toleransi pada yang tidak puasa. Yang tidak puasa toleran pada yang puasa. Jangan ditukar kalimatnya. Lihat kalimatnya. Apa Anda nggak toleran sama yang puasa ya? Kalau mau buka, buka saja. Cuman pakai tirai di luarnya. Supaya yang di luar tidak melihat langsung makanannya. Masya Allah. Preman taubat langsung ingatkan. Begitu siap dia ke belakang, dia ambil tirai. Tutup warungnya. Begitu ditutup, yang preman ini keluar lagi. Lihat kanan kiri, masuk lagi ke dalam. Pak, es teh manis 1 ya. Es teh manis 1 ya. Bukan cuman kita yang kaget. Yang punya warung lebih kaget lagi. Kenapa? Karena tubuhnya belum terbiasa menahan lapar melewati batas duhurnya. Jadi begitu masuk zuhur karena tidak biasa puasa sebelumnya, tidak kuat dia siang-siang es teh manis 1. Jadi kalau kita kembalikan pesan Nabi ini, ada kesempatan ke depan insya Allah selama kurang lebih 15-16 hari, ayo kita biasakan puasa. Rajab puasa bagus karena ada hadisnya. Bahkan ayatnya ada. Quran surah ke-9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang kita boleh puasa hurum. Silakan perbanyak boleh. Salasa mutawaliyat kata Nabi, 3 berurutan. 1 Dzulqa'dah bulan ke-11. 2 Dzulhijjah bulan ke-12. 3 Al-Muharram bulan pertama. 4 Rajabun Mudhar bulan yang ke-7. Jadi kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, boleh ada hadisnya. Anda puasa Al-Muharram? Boleh. Anda puasa Dzulqa'dah? Boleh. Anda puasa di bulan Dzulhijjah selama Anda tidak berhaji? Anda boleh. Silahkan. Tapi ingat, jangan lupa, ada puasa yang disunnahkan menjelang Ramadan. Namanya puasa Sya'ban. Jadi mohon izin, insya Allah, bagi yang belum terbiasa, ayo kita biasakan saat masuk bulan Sya'ban, adaptasi puasa menjelang bulan Ramadan. Siap insya Allah? Baik. 2, saya agak cepat. Saat masuk bulan Sya'ban, saya agak sedikit cepat, Nabi sudah mengajarkan pada umatnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk menyiapkan agenda-agenda Ramadan. Untuk menyiapkan amalan-amalan Ramadan. Awas, hati-hati. Hati-hati. Ini petunjuk penting dari Nabi. Saat sebelum tiba Ramadan, Nabi meminta bahkan pada umatnya untuk menyiapkan amalan-amalan Ramadan. Agenda-agenda Ramadan. Ini prinsip penting dari Nabi. Bahkan ada Quran khusus, ayat khusus yang diturunkan untuk kebiasaan seperti ini. Quran surah Al-Insyirah. Dari ayat kelimanya. Teruskan sampai dengan ayat terakhirnya. Di 2 ujung ayat akhirnya, perhatikan kalimatnya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau Anda sudah tuntas mengerjakan pekerjaan yang ini, siapkan pekerjaan yang berikutnya. Anda akan masuk di waktu apa? Harinya hari apa? Orang Islam yang baik kata Quran, sebelum masuk pada harinya, dia sudah siapkan dengan amalannya. Bahkan sholat pertama kita disebut sholat apa? Sholat pertama yang kita kerjakan disebut sholat apa? Subuh. Apa artinya subuh? Oh, ini yang jadi masalah nih. Masalah. Semua nama sholat, termasuk gerakannya, termasuk bacaannya, itu ada artinya, Pak. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Dan Nabi mengajarkan semua artinya, dari berdiri sampai salam. Dan hebatnya, kalau Anda benar mengerjakan itu, nanti ada 5 jaminan dalam Quran yang diberikan hanya pada orang sholat. Yang tidak sholat, tidak akan dapat itu.
Lain waktu nanti kalau ada acara lagi, saya uraikan 5 turunan itu hebatnya Abdurrahman bin Auf. Anda kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal. Luar biasa. Cuma di Rembang ada yang kenal Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Belum ditulis sudah kelihatan. Sya'ban bulan ke-7. Abdurrahman bin Auf kenal. Cita-cita masuk surga. Abdurrahman bin Auf belajar pelajaran fikih solat. Baru berdiri begini, berdiri. Diajarkan oleh Nabi, ini makna berdiri ini begini. Praktekkan oleh kamu. Beliau seorang pedagang, seorang pengusaha. Diajarkan makna berdiri oleh Nabi. Begitu diajarkan hijrah ke Madinah, saat hijrah, hartanya semua dirampas, dipraktekkan saat di Madinah, prinsip berdiri pengajaran dari Nabi, ketika dipraktekkan 3 bulan di Madinah, jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Ketika sampai setahun, dari pelajaran berdiri dalam sholat, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Anda bayangkan. Cuma pelajaran berdiri. Ternyata semua bacaan-bacaan sholat, semua gerakan sholat, dari awal sampai akhir, itu bukan gerakan semata. Ada makna di dalamnya. Di lain waktu saya tunjukkan. Atau di akhir nanti, saya berikan simulasi khusus. Kenapa takbirnya mesti begini? Kenapa sejajar dengan bahu? Kenapa ada yang di daun telinga? Kenapa tangan menutup yang kiri? Kenapa tempatnya menutup dada? Kenapa berdirinya tegak? Kenapa kakinya selebar bahu? Kenapa rukunya sejajar? Kenapa kalau sujud 7 bagian yang menempel? Itu ada maknanya semua. Dan para ulama menuliskan di buku-buku mereka. Nah, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, saya kembalikan. Subuh itu seakar dengan kata asbah. Asbah itu artinya sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Wasubhi idza tanaffas. Kalau sudah tiba waktu subuh, kita itu harus sudah siap dengan pekerjaan berdasarkan nafas yang keluar dalam diri kita. Matahari keluar, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen, semua beraktivitas. Kalau subuh tiba, kita mesti punya rencana apa yang mau kita kerjakan di hari itu. Jadi bedanya orang Islam dengan orang yang belum beriman, begitu tiba waktu subuh, dia sudah punya rencana yang jelas apa yang mau ia kerjakan di hari itu. Jam 7 saya kerjakan apa? Jam 8 saya di mana? Zuhur saya sholat berjamaah di mana? Asar saya kerjakan apa? Maghrib saya sholat di mana? Isya saya kumpul di mana? Semuanya terencana dengan baik. Orang yang tidak pernah punya rencana, minimal tidak akan teratur pekerjaan dan aktivitasnya. Silahkan cek di kantor, ada rencana pekerjaan. Di sekolah ada kurikulum yang diatur. Kalau di sekolah saja punya kurikulum, kenapa hidup Anda yang panjang tidak punya kurikulumnya? Kalau di kantor ada tata pekerjaan, kenapa pekerjaan Anda di dunia tidak punya tataannya? Makanya salat pertama disebut dengan subuh, supaya kita diminta setiap hari siapkan rencana, siapkan rencana. Ramadan lebih besar. Orang yang tidak punya rencana di bulan Ramadan, maka kegiatan amalannya cenderung tidak teratur. Ingin tarawih, tarawih. Tidak ingin, tidak. Ingin tarawih, tarawih. Begitu final bolanya, Liverpool bisa bertemu dengan Madridnya, Masya Allah ditinggalkan tarawihnya. Saya tidak pernah nonton bola Pak, tidak ada kerjaan. Cuman saya tahu kemarin Liverpool menang 5-2 lawan Roma. Muhammad Salah 2 gol 2 assist. Saya tahu pelatihnya Jurgen Klopp. Ya, Jurgen Klopp sebelumnya di Borussia Dortmund, saya tahu itu. Cuman saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Ya, Madrid kemarin menang 2-1 lawan Munchen. Ya, Madrid dilatih oleh Zidane. Ya, Munchen kemudian dilatih oleh Heynckes. Heynckes itu sebelumnya pensiun dia dari Munchen, digantikan Ancelotti. Ancelotti pindah kemudian ke Chelsea, tidak berhasil dibalikin lagi ke Munchen, dipecat di Munchen, ganti lagi sama Heynckes. Saya hafal itu. Ya, saya hafal. Tapi saya nggak pernah nonton. Nggak ada kerjaan. Manchester City kemarin juara. Pep Guardiola pelatihnya. Pep Guardiola sebelumnya di Barcelona. Barcelona sebentar lagi jadi juara di liganya dia. Cuman dia dipukul kemarin oleh AS Roma. 3-0 dia kalah waktu di Roma. Saya hafal itu. Hafal. Arsene Wenger pensiun saya tahu itu. Ya, saya tahu Arsene Wenger pensiun. Ya, akan bertemu MU sekarang beberapa dekat waktu lagi. Ya, dan MU kemarin menang 2-1. Akan menuju Piala Inggrisnya. Dan akan bertemu kemungkinan besar dengan Tottenham Hotspur. Saya tahu itu. Cuman saya nggak nonton. Karena kerjaan. Yang Anda ini bola hafal, tapi amalan Ramadan tidak hafal. Ini yang jadi masalah. Sampai Rossi kemarin kalah saya tahu. Sebelumnya senggolan dia dengan Marquez. Marquez yang nyenggol. Rossi start dari 19, Marquez dari 18. Sekarang hubungannya tidak bagus waktu di Argentina kemarin. Kemudian kalah, Marquez nomor 1 lagi, Rossi nggak finish. Saya hafal itu, cuman saya nggak nonton. Itu. Jadi tidak ada kerjaan kita, cuman kita baca iya. Baca supaya menambah wawasan. Tapi kalau Anda kebanyakan baca yang demikian, lupa dengan ibadah itu yang salah. Jadwal bola tertata rapi, jadwal puasa tidak ada jadwalnya.
Bagaimana Anda bisa menunaikan puasa dengan baik? Karena itu sunnah yang kedua, Nabi mengajarkan sebelum masuk Ramadan, keluarkan kurikulum amal Ramadan. Apa saja yang dikerjakan siang dan malamnya. Maka disinilah ada 3 amalan. Ini kita turunkan. Ada 3 amalan yang diajarkan oleh Nabi untuk disiapkan oleh setiap orang beriman sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Saya agak cepat. Nanti Bapak Ibu setelah ini dibuat jadwal amalan dari Nabi ini. Kalau tidak percaya silakan. Ramadan tahun ini Bapak Ibu buat jadwalnya. Setelah itu kemudian tekuni amalannya. Maka saya pastikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Ramadan tahun ini amalan kita akan lebih teratur dan beda dengan tahun-tahun sebelumnya.